Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membuat tutorial konfigurasi static routing. Pertama, kita masuk ke VirtualBox, klik Start. Di sini tunggu beberapa detik karena cukup lumayan lama. Setelah muncul IP, kita masuk ke browser. Kita masukkan IP yang tadi sudah ada untuk masuk ke Pinet Lab. Lalu setelah itu kita masukkan admin dan passwordnya sudah tertera di situ. Pinet dan ganti default konsolnya ke HTML konsol dan masukkan kodenya. Lalu login. Nah, setelah masuk kita bikin lab baru. Namanya terserah kita aja. Maklum lupa guys, rada lama. Maaf ya guys, agak berisik soalnya lagi hujan juga. Nah, kita masuk sini lalu kita masukkan internet. Bridging ganti jadi ke manajemen cloud. Kita buat router, kita klik new, kita klik mikrotik, kita namakan R, di sininya ganti ke 3 biar tidak susah. Di sini kita klik, kita CTRA, kita hapus, kita secondary, kita ganti secondary, kita save, kita sesuaikan aja sesuka kita. Sekarang kita masukkan PC 2 aja. Lalu save dan sesuaikan. Lalu kita sambungkan kabelnya yang dari SP ke router 1 dan router 2, header 1 dan dari router 1, header 3 ke router 3. Jangan lupa ke PC-nya juga sambungin. Dan kita nyalakan dulu semua routernya. Lalu kita klik 2 kali routernya. Karena pertamaan suka lama, jadi kita kembali dulu. Masih belum bisa guys, jadi kalian lihat aja dulu ya. Nah, di sini router 2 udah muncul. Di loginnya kita klik admin, lalu passwordnya kan belum ada, jadi kita enter dulu. Lalu klik N dan tambahkan password yang mudah diingat aja. Lalu kita masukkan tools, tab, Romon, set, tab, enak, set, yes, enter.
Di sini saya mau mengkonekkan dulu semua router agar nanti tidak susah pas masuk ke Winbox. Semua aja samain sama router 1. Nah, pas di sini gak tahu kenapa ada nge-lag laptopnya. Jadi mohon tunggu dulu bentar ya, teman-teman. Nah, di sini udah, lalu seperti biasa masukkan tools, tab, Romon, tab, set, tab, enak, tab, yes. Nah, kan di sini udah beres semua. Lalu di sini kita masuk ke Winbox. Lalu ke bentar, ngalangin dulu. Nah, kita ke Neoboard lalu masukkan MAC address-nya, passwordnya ganti, lalu connect. Nah, di sini kita masukkan kita ke identity dulu, masukkan nama agar tidak susah, R1 aja. Nah, di sini baru kita masuk ke address, lalu kita di sini memasukkan hanya 2 IP saja karena sudah ada satu bawaan dan IP-nya menyesuaikan aja. Nah, udah beres address. Saya di sini masukkan DNS biasa 888 dan 44. Jangan lupa allow-nya, guys. Lalu apply, oke. Nah, di sini udah gantian sama teman saya. Di sini masuk ke firewall, lalu NAT, tambah out interface-nya header 1. Lalu action-nya masquerade. Apply, oke. Lalu kita ke Winbox. Nah, di sini kita klik IP-nya, lalu connect to Romon. Terus kita klik IP yang bawah, lalu connect. Nah, di sini karena salah ketik IP, jadi kita klik IP yang atas, terus connect. Nah, di sini kita masuk ke sistem, lalu identity kita ganti menjadi router 2. Lanjut kita masuk ke IP address, tambah kita masukkan IP header 1.
Di sini saya cepetin karena masih sama seperti router 1. Nah, di router 2 kita tambahkan DHCP server karena untuk menyambungkan ke PC. DHCP setup lalu header 2. Nah, seperti yang router 2 tadi, kita ke Winbox lalu kita masukkan MAC address yang R1 lalu konektor Romon. Nah, sudah muncul kan? Jadi kita mau masuk ke router 3. Connect. Konfigurasi di sini masih tetap sama, jadi saya percepat aja agar tidak ngaret. Nah, di sini udah ganti lagi teman saya. Sekarang bagian routes. Kita tambahkan dulu IP. Ini dari router 3. Kita mau nyambungin dari router 3 ke router. Kita nyambungin dulu ke router 2. Berarti yang diambil yang dari bawahnya yang dekat PC. Lalu gateway-nya atas router 3, atasnya IP-nya, atasnya router 3. Lalu tambah lagi ini mau nyambungin ke router 1. DST-nya yang alamat tujuan kita. Lalu gateway-nya masih tetap sama kayak yang tadi. Nah, di sini kita nambahinnya yang gateway-nya doang, atasnya kita biarkan aja kosong. Nah, di sini kita masuk ke router 2 lalu ke routes. Nah, di sini kita mau nyambungin ke router 3 dulu. Seperti biasa DST-nya alamat tujuan dan gateway-nya IP yang di bawah router 2, yang di atas router 2. Tambahin satu lagi mau ke router 1. DST-nya alamat tujuan dan gateway-nya sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita tambahkan cuma gateway-nya doang. Nah, di sini kita masuk ke router 1 dan ke routes.
ini mau ke router 2, nyambungin ke router 2. DST-nya alamat tujuan dan gateway-nya IP bawah router 1. Dan ini tujuannya ke router 3, DST-nya IP tujuan dan gateway-nya sama kayak yang tadi, bawah IP yang tadi. Udah, karena ini di router 1 jadi cuman 2 AS. Lalu kembali ke pinet yang tadi. Di sini kita nyalain dulu PC-nya. Lalu klik 2 kali dan masukkan IP DHCP lalu enter. Tunggu sebentar, nah sampai muncul IP. PC2 juga sama, IP DHCP lalu enter sampai muncul IP. Lalu ping bergantian sama PC1. Dan PC1 juga sama, ping ke PC2. Nah, sudah connect semua. Beres. Terima kasih.